Kasus dugaan penggelapan dana umat kembali menyita perhatian publik setelah terungkap aliran dana miliaran rupiah yang seharusnya menjadi harapan masyarakat kecil justru disalahgunakan. Dana umat Katolik dari CU Paroki Aik Nabara, Sumatera Utara, senilai 28 miliar rupiah dilaporkan raib akibat ulah oknum mantan Kepala Kas BNI Aik Nabara. Skema yang digunakan berupa investasi fiktif disertai pemalsuan dokumen sejak 2019 membuat korban tidak menyadari bahwa dana mereka tidak pernah masuk ke sistem resmi perbankan. Kasus ini semakin memicu kemarahan setelah terungkap bahwa sebagian dana diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti gaya hidup mewah hingga perjalanan umroh bersama keluarga. Meski pelaku telah ditangkap, tekanan publik terhadap pihak bank terus meningkat agar bertanggung jawab penuh dan mengembalikan dana korban. Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi kepercayaan masyarakat, terutama karena dana tersebut berasal dari jerih payah umat yang mengandalkan simpanan itu untuk masa depan mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini ada manusia yang modelan begini nih yang saya heran. Sudah makan uang pancuri, bawa keluarga pergi umroh. Selain itu buka usaha, foya-foya dengan keluarga. Seakan-akan macam barang yang dia buat itu sudah benar. Ini kalau dia manusia, pasti dia punya rasa bersalah. Pasti dia malu dan dia sadar. Kalau uang pancuri dia tidak pantas untuk pergi naik haji, umroh. Kasih makan keluarga dengan uang hasil pancuri. Kok kalau tidak pernah rasa bersalah berarti kok bukan manusia. Koi itu babi. Babi mungkin lebih terhormat daripada kau. Babi itu sifatnya apa? Rakus toh? Kau lebih rakus daripada babi. Babi yang kau sebut-sebut haram itu, kau tidak sadar kalau koi lebih parah daripada babi. Rakus toh? Makan uang pancuri, sukanya. Ada seorang mantan pejabat BNI menggelapkan dana umat Katolik sebanyak 28 miliar dan dana itu digunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya, termasuk memberangkatkan umroh keluarganya. Ini gimana harus komentarinya ini? Saya pikir malaikat aja bingung kalau malaikat diminta, "Hai malaikat, komentari dong kejadian ini." Kok bisa ya dana umat Katolik diselewengkan dan digunakan untuk umroh? Ini umrohnya haram apa halal ya? Iblis aja sungkem melihat kelakuan dia. Nilap uang 28 miliar yang dikumpulkan jemaat selama 45 tahun. Lu tahu nggak uang itu digunakan buat apa? Buat kesehatan, buat nyawa seseorang, buat pendidikan, buat proyek sosial, dan banyak hal positif lainnya. Bukan cuman lu yang gila-gila memenuhi ego lu. Lu ngelakuin nilap uang untuk sesuatu yang tidak benar gitu. Ini bukan bicara mengenai agama apapun, ini bicara mengenai kemanusiaan. Kalau emang TV nasional, kalau emang pemerintah belum bisa gencar mencari solusi dan menyelesaikan ini dengan baik-baik, artinya jawaban doa atau jalur langitlah yang akan menyelesaikan ini. Kalau memang TV nasional tidak mau ambil ahli dalam memberitakan berita ini, kita masyarakat harus sama-sama membantu gimana pihak tersebut bisa mendapatkan uang kembali. Dan orang ini, kata gue, iblis aja sungkem sama lo dengan kelakuan lo. 28 miliar lo, bukan uang kecil. Ini nih manusia laknat, pimpinan cabang Bank BNI Rantau Prapat menggelapkan dana Gereja Katolik Paroki Nabara dengan nilai 28 miliar. Ini sangat gila. Dan infonya, uang hasil penggelapan tersebut dipakai manusia laknat ini untuk foya-foya dan untuk umroh bersama keluarganya. Mencuri uangnya orang kafir dan dipakai untuk umroh sungguh luar biasa. Mungkin yang dia pikir juga itu halal. Memang binatang berbulu babi, katanya haram tapi menghalalkan. Dan yang sangat mengganjal juga, BNI adalah salah satu bank nasional atau bank BUMN yang sangat sistematis dalam pengelolaan keuangan. Tapi bisa kejadian seperti ini dan tidak terdeteksi. Ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, terlebih Menteri BUMN. Dan jelasnya pihak BNI harus mengembalikan dana tersebut dengan utuh kepada jemaat Gereja Katolik Paroki Nabara. Dan itu harus benar-benar dikawal sampai masalah ini selesai dan uangnya benar dikembalikan secara utuh, tidak kurang dan tidak lebih.
Guys, masuk di kepala kalian gak? Ada orang yang korupsi duit jemaat gereja dipakainya untuk pergi umroh. Ada gila-gilanya kan? Kalian gak salah denger, ini ada ex kepala kas BNI Aiknabara Sumatera Utara nilep duit jemaat gereja. Sekali lagi nilep duit jemaat gereja sebesar 28 miliar rupiah dipakainya buat umroh, hidup hedon, dan sekarang kabur ke Australia. La ilaha illallah, gue kira nih si Gus Yakut doang yang paling gila. Ternyata di atasnya si Yakut ada si Andri Hakim Febriansyah. Ini dia nih manusianya. Jadi awal ceritanya nih tahun 2019 si Andri ini datang ujuk-ujuk nawarin investasi ke jemaat gereja namanya BNI Deposito Investment dengan manfaat yang dia tawarkan 8% bunga deposito. Padahal mah bunga deposito mentok-mentok di 3% doang ya kan. Nah tertariklah si para jemaat nih karena 8% tadi. Padahal mah dia karang-karang sendiri, pihak BNI aslinya nggak pernah ngeluarin produk tersebut. Dia malsuin segala surat-surat, uangnya masuk ke rekening dia, istrinya, dan perusahaannya. Pada ajaib-ajaib kelakuan manusia zaman sekarang ya. Memang buat malu umat muslim ini ya. Gayanya aja umroh satu keluarga, nggak tahu-taunya uang gereja jemaat Katolik yang kalian bawa ke Mekah Madinah. Sedangkan kita mau umroh aja, kita pinjam uang perbankan. Itu katanya di sana haram, nggak boleh, nggak berkah. Jadi kalau kayak manusia ini bawa uang sekian puluh M umroh bersama keluarganya, itu haram atau tidak gitu? Kalau Anda itu punya uang, Anda punya harta, hartamu itu aja jual. Umroh ini kan kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu ngapain kita paksa? Beribadah yang seperti apa kalian kalau pakai uang jemaat Katolik itu? Aduh, ketawa aku neng orang ini. Kok ada lah pikiran kalian tuh kayak gitu ya? Heran aku nengoknya ini. Mulia sekali ya orang Katolik itu ya. Kita bayangkan rumah sakit besar di Indonesia seperti di Bandung, Rumah Sakit Santo Borromeus itu langsung dari Vatikan. Banyak juga sekolah-sekolah Katolik yang bagus seperti Aloysius itu pendirinya gereja. Ada juga lembaga-lembaga yang membuat rumah untuk orang yang kurang, membuat sekolah di daerah-daerah, itu banyaknya kan gereja juga ya. Sampai ngebiayain orang umroh loh. Hebat loh gereja Katolik. Bagi orang-orang saudara kami yang di Katolik yang ditipu, saya ingin mengucapkan Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu melihat aksi manusia. Tuhan akan membalas yang terbaik. Jangan khawatir. Saya yakin posisi hati dan pemikiran saudara itu adalah benar dan mulia. Dan saya yakin uang itu didepositokan dengan tujuan untuk membantu Indonesia, orang yang kekurangan, Kristen Katolik atau tidak ya. Jadi jangan nyerah, teruslah berdoa, dan jangan patah semangat, dan juga jangan patah iman. Karena saya yakin ini adalah bagian dari rencana Tuhan, dan saya yakin juga Tuhan akan berkali lipatkan uang yang dihilangkan dan memenangkan jiwa lebih banyak lagi dari kasus ini. Jesus loves you, and God bless. Setolol-tololnya saya masih nggak nyampe di otak saya ya. Lu nyolong itu kan kejahatan. Terus lu pakai buat ibadah. Ada yang bantu sayang itu untuk gimana ngomongnya ya, bingung saya ngomongnya. Banyak orang kayak gini nih di luar biar kelihatan bagus gitu ya ibadahnya, padahal isinya bobrok semuanya. Ini makanya saya tuh benci banget sama orang yang sok-sok religi. Untuk semua agama deh, sok-sok religi. Agama itu dimanfaatkan ya. Kebanyakan nih agama yang begini nih ya kan, kita nggak usah menutup deh mata. Yang sama saya enak banget tuh, sering banget dibilang seburuk-buruknya orang yang berhijab masih lebih buruk orang yang tidak berhijab. Kebalik, sebaik-baiknya orang yang tidak berhijab masih lebih mana ya, pokoknya intinya kalau gue berbuat baik tapi gue nggak berhijab, tapi ada orang berhijab tapi dia kayak tai kelakuannya, orang yang berhijab itu katanya tetap lebih bagus dari kelakuan gua gitu katanya, Cok. Makanya kadang-kadang saya itu berpikir, saya percaya kok ada Tuhan, percaya ada Tuhan itu cuma satu. Agama itu cuma kedok buat sekarang tuh, buat kedok buat orang-orang.
agama tuh cuma buat tameng buat orang-orang macam kayak gini nih ya. Tuhan wajib dipercaya, agama boleh dipercaya, tapi orang-orang yang ada di agama-agama tersebut kadang-kadang kayak tai semua.